Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu datangnya dari Liga Inggris, yaitu adalah Arsenal sekarang siap raih 3 trofi pada musim ini. Dari beberapa informasi tentunya bahwa Arsenal sukses mengamankan tiket final Carabao Cup usai menyingkirkan Chelsea dengan agregat meyakinkan. Kemenangan ini juga dinilai bukan sekedar tiket tamasya ke Welby, melainkan sinyal bahaya yang nyata kepada para rivalnya. Baik itu bahkan tak ragu melontarkan prediksi berani pasca laga, dan ia telah meyakini bahwa The Gunner kini berada di jalur yang tepat untuk memboyong 2 hingga 3 trofi sekali pada musim ini. Kepastian ini telah didapatkan setelah gol serangan balik dramatis pada menit ke-97 dari Kai Havertz, yaitu mengunci kemenangan 1-0 di Emirates Stadium pada hari Rabu kemarin. Yaitu pemain pengganti ini sukses menghukum mantan klubnya tersebut sekaligus memastikan kemenangan agregat 4-2 tentunya. Hasil yang manis ini sekaligus memutus kutukan semifinal yang sempat menghantui Arsenal. Sebelumnya, pasukan dari meriam London itu harus menelan pil pahit setelah tergelincir dalam 4 kesempatan semifinal beruntun. Dan kini dengan status pemuncak klasemen Premier League dan masih aktif di Liga Champions serta FA Cup, yaitu juga menilai baik itu dari mentalitas juara mulai tumbuh subur di skuad asuhan Mikel Arteta tentunya. Mesin kemenangan yang mulai rileks. Menurut dari informasi berita juga tentunya bahwa sebuah keberhasilan menembus final akan menjadi titik balik psikologis bagi Bukayo Saka dan kawan-kawan. Beban berat yang selama ini membelenggu pundak para pemain muda Arsenal diprediksi akan berangkat, yaitu Arsenal siap untuk menang tegas dari analisis dari beberapa informasi tersebut, dan ia telah menyoroti kedalaman skuad yang dimiliki Arteta sebagai faktor pembeda utama dibanding tim lain saat ini tentunya teman-teman. Dan mereka harus menderita dalam beberapa tahun terakhir setelah nyaris juara, tetapi saat melihat skuad dan kedalamannya serta cara mereka bermain, dan mereka sejauh ini adalah tim terbaik tambahnya teman-teman. Dan untuk mantan gelandang Inggris itu yang juga menilai tentunya, yaitu bahwa pemain Arsenal belakangan ini teman-teman yaitu cenderung aman dan tegang, namun tiket final diyakini akan mengubah segalanya. Mereka agak kaku, agak cari aman, tapi sekarang saya pikir mereka bisa memulai rileks dan bermain tentunya, dan kita akan melihat Arsenal lebih baik lagi. Dan Arsenal akan dilihat di awal musim. Ulas dari beberapa informasi tersebut, optimisme yang melambung tinggi melihat posisi Arsenal yang masih hidup di 4 kompetensi berbeda. Tidak ada alasan mereka tidak bisa memenangkan 2 bahkan 3 trofi cetusnya dengan yakin tentunya. Tidak peduli main cantik. Baik itu yang juga dipasangkan badannya tentunya untuk membela Mikel Arteta, dan kritik yang kerap untuk menyerang gaya pemain tim, dan bahkan pihak juga menilai Arsenal selalu bergantung pada bola mati atau mempertahankan ketajaman dari ofensif mereka tentunya. Baik itu dari estetika tentunya teman-teman. Untuk pemain yang hanya nomor 2 ketika
sebuah tim yang sedang berburu gelar juara, teman-teman. Dan untuk Arsenal sendiri tentunya adalah merupakan mesin gol saat ini juga, ujar untuk memberikan julukan baru tentunya. Dan kemudian yang menariknya yaitu adalah merupakan perbedaan sejarah dengan skuad legendaris Arsenal di masa lalu untuk memvalidasi argumennya tersebut. Dan untuk sini juga yaitu adalah kemungkinan yang menarik untuk pertandingan yang sejarah ya teman-teman, dan itu tidak selalu indah juga pada tahun 1889 ketika Arsenal menang yaitu pada laga itu, dan itu tidak indah ya, tetapi tidak ada gambar di papan skor, yang penting adalah angkanya untuk dikenang juga, ujarnya teman-teman. Vitamin terbaik bernama kenangan, yaitu baik di sisi lain juga yaitu adalah Mikel Arteta juga tidak bisa menyembunyikan rasa harunya tersebut tentunya teman-teman. Untuk sang manajer tersebut telah menyebutkan pada malam itu sebagai momen yang magis juga, dan terutama setelah timnya sempat mendapatkan cemooh usai kekalahan dari Manchester City, usai dari Manchester United sebelumnya teman-teman, dan atmosfer dari Emirates Stadium yang kembali bergemuruh juga memberikan suntikan moral yang sangat luar biasa bagi skuadnya. Dan untuk dari starter, pemain pengganti, semua staf ada di sana, itu sungguh magis juga, yaitu benar-benar bahagia karena di pertandingan ini sangat sulit melawan lawan yang hebat, dan kami ada di Wembley, ujar dari Arteta yang penuh emosional teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah saya pikir ya untuk penonton pada saat ini ya teman-temanku semuanya, yaitu sangat brilian juga tentunya. Dan untuk mereka juga bisa membawa tentunya bahwa sebuah banyak energi dan keyakinan kepada tim dan momen yang berbeda, puji dari Arteta tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam beberapa informasi untuk di segmen kedua video kita untuk hari ini, atau segmen pertengahan video kita untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa ya, atau yang baru bergabung ya teman-temanku semuanya ya, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah lolos ke final Carabao Cup, Manchester City siap kalahkan Arsenal dan jadi juara. Apakah benar? Akan kita bahas juga rumor ini ya teman-teman ya, atau beberapa ulasan ini juga. Yaitu sebuah asa yang diapung oleh Josep Guardiola usai Manchester City memenangkan diri lolos ke final Carabao Cup 2025-2026. Dan ia juga bertekad mengalahkan Arsenal di partai puncak nanti, dan pada dini hari tadi ya Manchester City telah mengunci kelolosan kemenangan ke final Carabao Cup 2025-2026. Mereka telah mengalahkan Newcastle dengan agregat ya tentunya 5-1 dan memastikan diri lolos ke partai puncak dan partai final nanti. Dan City ditunggu oleh lawan yang sangat berat, dan mereka akan berhadapan dengan sang pemuncak klasemen Premier League pada saat ini, Arsenal. Untuk Pep Guardiola sendiri dan antusiasnya harus berhadapan dengan Arsenal tentunya di partai puncak ya bagi kebanyakan dari tim, yaitu dari tim kami termasuk dirinya, yaitu saya sangat senang ya, dan kami kembali ke final, buka Pep Guardiola dalam beberapa wawancara resmi tentunya. Penampilan City solid tentu, yaitu Pep Guardiola sendiri bahkan Newcastle ya sebenarnya bukan lawan yang mudah ditaklukkan juga, namun untuk menilai City juga telah menunjukkan performa yang sangat luar biasa sehingga mereka bisa menang dengan agregat 5-1. Untuk bisa mencapai partai final, kami harus bermain dengan konsisten, dan di kedua pertandingan semifinal kami harus fokus selama 180 menit dan kami berhasil melakukan itu, sambung Pep Guardiola tentunya. Jadi tantangan yang bagus.
Yaitu untuk lanjut dari Pep Guardiola, yaitu yang telah menyebutkan bahwa timnya tidak sabar untuk memainkan partai final untuk menanti Arsenal, dan dia juga telah menilai untuk partai final ini nanti bakal menjadi tantangan yang sangat bagus tentunya bagi skuad Manchester City, teman-teman. Dan untuk partai final ini akan menjadi pengalaman yang sangat bagus tentunya untuk kami, karena kami akan menghadapi tim terbaik di Eropa atau mungkin tim terbaik di dunia pada saat ini jika Anda melihat cara mereka dan juga Arsenal bermain atau melalui statistik sambung dari Pep Guardiola sendiri. Dan itu benar-benar menjadi pengalaman yang sangat bagus untuk kami, dan karena banyak pemain kami yang belum pernah merasakan bermain di final bersama klub ini, dan semoga kami sudah bisa fit di bulan Maret dan nanti kami bisa bermain dengan bagus menghadapi Arsenal pungkas sang manajer tentunya. Laga yang berikutnya. Sebelum fokus di final, Manchester City akan fokus terlebih dahulu yaitu pada laga Premier League yang akan juga mereka mainkan di akhir pekan nanti tentunya. Dan untuk dari City sendiri akan berhadapan dengan Liverpool kepada pekan ke-25 IPL 2025-2026, dan City juga bertekad untuk mengamankan kemenangan pada laga itu. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan di akhir segmen ini merupakan pembahasan yang menarik untuk teman-teman semuanya. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah demi stabilitas, Barcelona tetap percaya dua bek sayap utama di tengah masalah pertahanan. Barcelona masih menghadapi persoalan di lini tengah Barcelona meski performa tim secara umum berada pada tren yang positif, dan ia telah menegaskan bahwa kepercayaan klub tetap utuh kepada pemain kunci di sektor bek sayap tentunya. Dan untuk kebocoran gol menjadi isu yang berulang sepanjang musim berjalan akibat yang belum terbentuknya pasangan bek tengah yang benar-benar solid. Dan untuk kondisi tersebut membuat para pemain di sisi kanan dan sisi pertahanan menjadi semakin krusial, baik itu dari Julius Koundé sendiri dan Alejandro Balde ya tentunya mengalami naik turun performa dan beberapa pertahanan terakhir ya. Meski begitu, untuk dari manajemen staf pelatih tetap memandang keduanya sebagai pemain utama di posisi fullback tentunya. Kepercayaan Barcelona pada Balde dan Koundé, yaitu sumber internal klub tersebut telah menyatakan bahwa Barcelona tetap menaruh keyakinan penuh kepada Balde yaitu dan Koundé sebagai bek sayap utama tim, dan penilaian tersebut didasarkan pada kontribusi jangka panjang dan potensi perkembangan keduanya di bawah sistem permainan yang ada. Dan untuk Koundé sendiri yang telah tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetensi dengan catatan 3 gol dan 2 assist serta kerjasamanya dengan Lamine Yamal di sektor kanan masih berjalan dengan efektif saat menyerang, dan masalah utama untuk pemain Perancis itu terletak pada aspek pertahanan, terutama posisi yang kerap terlambat dan kesulitan dalam duel 1 lawan 1. Situasi ini membuat sektor kanan juga yaitu pertahanan menjadi area yang perlu diperhatikan khusus dari staf pelatih. Baik itu di sisi kiri juga untuk Balde sendiri telah bermain dalam 29 dengan 3 assist tentunya, 29 laga dengan 3 assist sepanjang musim. Untuk pemain lulusan La Masia itu belum menampilkan level terbaiknya secara konsisten, tapi grafik performanya mulai meningkat dalam beberapa pekan. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya teman-temanku semuanya. Barcelona akan bertemu Mallorca pada tanggal 7 Februari 2026 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya teman-teman.
peran rotasi dan persaingan posisi di Barcelona. Yaitu kedatangan dari Joao Cancelo pada bursa transfer dingin, yaitu memberikan tambahan opsi bagi pelatih dari Hansi Flick untuk melakukan rotasi, dan hal ini juga dinilai dapat mengurangi beban fisik yang selama ini ditanggung oleh Balde dan Kaude. Yaitu rotasi yang lebih sehat juga diharapkan bisa membantu menjaga kestabilan performa kedua pemain tersebut. Selain itu, untuk persaingan dari internal, yaitu adalah diproyeksikan membuat setiap pemain, yaitu menjaga fokus dan kualitas pemain tersebut. Dan untuk keberadaan dari Cancelo sendiri tidak hanya memberikan sebuah variasi taktik ya, tetapi juga memperkuat kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dengan lebih banyak pemain, yaitu adalah pelatih juga bisa memiliki sebuah fleksibilitas untuk menyelesaikan strategi sesuai lawan yang dihadapi tentunya. Dan untuk pendekatan ini juga menjadi bagian dari rencana dalam jangka panjang, jangka menengah klub ya, untuk membangun pertahanan yang lebih seimbang antara pengalaman dan pemain muda. Dan klub percaya bahwa sebuah konsisten ya teman-teman ya. Dan untuk klub sendiri percaya bahwa konsistensi ya, lebih tepatnya dengan seperti itu, akan tumbuh seiring bertambahnya menit-menit bermain dan adaptasi tim tentunya. Dan untuk musim yang masih menyisakan banyak pertandingan penting ya, yaitu di berbagai kompetensi dan keputusan untuk menambah sebuah kepercayaan keduanya, dua bek sayap itu menjadi sinyal bahkan klub memilih sebuah stabilitas daripada perubahan yang drastis tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk sedikit ya untuk pembahasan tambahan di akhir segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Untuk pembahasannya yaitu adalah absen 2 bulan langsung kapten dan cetak gol. Araujo bikin Hansi Flick langgar prinsip sendiri teman-teman. Barcelona sukses mengamankan tiket semifinal Copa del Rey dengan cara dramatis. Hansi Flick juga memberikan pujian khusus kepada Ronald Araujo yang menjadi pahlawan kemenangan. Yaitu Blaugrana menang tipis 2-1 atas Bacete, yaitu pada hari Rabu kemarin pada laga itu, yang juga telah menjadi momen comeback emosional bagi Araujo dalam starting 11. Dan bahkan bek asal Uruguay itu langsung ya untuk mengenakan ban kapten setelah absen 2 bulan, dan ia bahkan telah mencetak gol penentu dan penyelamat wajah Barcelona. Dan untuk dari Hansi Flick sendiri telah mengaku terkesan dengan dampak yang instan untuk sang pemain bertahan. Pelatih asal Jerman itu bahkan melanggar prinsip step by step miliknya sendiri. Pujian untuk Araujo, yaitu dari Hansi Flick sendiri biasanya sangat berhati-hati dalam memainkan pemain yang baru pulih cedera. Namun performa dari Araujo juga memaksanya memberikan apresiasi yang lebih tinggi. Untuk dari Hansi Flick sendiri juga memiliki kontribusi dan Araujo yang sangat vital dan mentalitas timnya, dan gol tersebut yang dianggap sebagai titik balik kepercayaan diri untuk sang pemain. Untuk ini dia telah mencatatkan gol penting yang sangat penting ya bagi kami, tambahnya teman-teman. Suntikan percaya diri. Untuk Hansi Flick sendiri yaitu juga telah menilai gol tersebut lebih penting dari sekedar angka di papan skor, dan hal itu menjadi obat yang sangat mujarab bagi psikologis Araujo pasca cedera yang panjang. Pemain tersebut terlihat berjuang hingga titik darah penghabisan, dan itu bahkan tampak sangat kelelahan saat peluit panjang dibunyikan oleh wasit tentunya. Masalah dari finishing jadi sorotan.
Meski menang, Barcelona sebenarnya sempat dibuat ketar-ketir oleh lawan. Mereka butuh suapan garis gawang di menit-menit akhir untuk mengamankan skor tersebut. Untuk dari Hansi Flick sendiri telah menyoroti untuk buruknya penyelesaian akhir di lini depan. Untuk dari 16 tembakan yang dilepaskan hanya 6 tepat sasaran tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga tentunya. Jika ada kami salah kata tentunya teman-teman kami mohon maaf saja, dan apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Kami akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.